Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka saling nasihat menasihati dan saling mengingatkan, karena kita sesama muslim adalah orang-orang yang bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami sebelum menyampaikan sedikit titipan bantuan saudara-saudara kita, terlebih dahulu ingin menyampaikan sedikit nasihat. Maka marilah sejenak kita tundukkan hati kita. Kita khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan rahmat. Sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat, agar kamu mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an sedang dibacakan, ketika hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sedang dijelaskan, maka dengarlah dan diamlah. Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, yang insya Allah ta'ala kita semuanya, sampai anak-anak kecil kita pun sudah menghafalnya. Yang setiap hari kita baca dalam ibadah yang paling agung, yaitu solat 5 waktu. Maka mari sejenak kita renungkan makna, kandungan, tafsir, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah.
Ketika kita solat, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, renungkanlah apa yang terkandung di dalam Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan seluruh makhluk. Apa arti ayat ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah artinya segala kesempurnaan milik Allah. Allah itu terpuji, tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung keburukan sedikit pun. Allah Maha Baik, tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Segala kenikmatan yang kita dapatkan datangnya dari Allah. Segala kebaikan yang kita gapai di muka bumi ini datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu dapatkan, maka itu datangnya dari Allah. Maka Allah dialah yang maha baik, yang maha sempurna, yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun, yang tidak memiliki aib sedikit pun, yang selalu berbuat baik kepada kita. Itulah sebabnya kita ucapkan Alhamdulillah. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan di dalam Alhamdulillah terkandung kewajiban mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah dialah yang maha baik kepada kita. Kalau kepada orang tua kita saja kita sangat mencintai karena mereka sangat baik kepada kita, maka Allah lebih berhak untuk dicintai. Bahkan kebaikan manusia kepada kita itu hanyalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Betapa banyaknya kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Sementara musibah, Bapak Ibu sekalian, hampir semua kita masih bisa mengingat berapa kali kena musibah. Berapa kali misalkan rumah kita hancur. Berapa kali misalkan masuk rumah sakit. Itu kebanyakan kita masih bisa menghitung. Tapi nikmat Allah tidak sanggup kita hitung. Saking banyaknya dan besarnya nikmat Allah itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di balik musibah yang Allah timpakan pun ada kebaikan. Allah tidak memberikan musibah begitu saja, tapi ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Kebaikan apa di balik musibah? Ketahuilah, kebaikan terbesar di balik musibah adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertobat kepadanya, agar kita ingat-ingat dosa. Karena kita semua pendosa. Tidak ada manusia yang bukan pendosa kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam khata'
Wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Allah mengingatkan kita, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa manusia. Allah timpakan kepada mereka agar mereka merasakan akibat dari sebagian dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka bertaubat. Itulah jamaah sekalian fungsi musibah. Allah hendak memberi peringatan kepada kita. Maka di situ terkandung kebaikan Allah. Justru kalau orang itu dibiarkan saja, tidak ditegur oleh Allah dengan musibah, itu suatu pertanda Allah murka kepadanya. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat orang yang bergelimang maksiat, tapi Allah berikan kepadanya berbagai macam nikmat dunia yang dia senangi. Dia sehat-sehat saja, hartanya berlimpah, hidupnya senang, tapi dia bergelimang dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, itu hanyalah istidraj. Apa itu istidraj, Bapak Ibu sekalian? Istidraj itu adalah azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Orang yang mengira itu adalah nikmat, orang yang mengira Allah sayang kepada dia, maka Allah berikan dia harta melimpah, Allah berikan kepada dia kesehatan. Padahal itu adalah azab bagi dia. Kalau dia terus-menerus berbuat dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apanya yang diazab? Padahal dia Allah berikan nikmat dunia dan dia terus berbuat dosa. Apanya yang diazab? Yang diazab adalah hatinya. Hatinya Allah buat semakin jauh dari Allah. Ini sesungguhnya azab yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian pahami dengan baik. Ini azab yang lebih besar. Ketika hati seseorang jauh dari Allah. Ketika azan berkumandang, dia tidak peduli. Dia terus saja melakukan pekerjaannya. Ini hakikatnya orang yang sedang diazab. Ketika azan berkumandang, dia hanya menonton TV. Dia hanya bermain HP. Ini hakikatnya orang yang sedang diazab oleh Allah. Azab ini yang lebih berbahaya. Allah berikan kepadanya kekuatan fisik, kesehatan tubuh, rezeki yang cukup, tapi dia terus berbuat dosa kepada Allah sampai datang hari kematiannya, maka Allah pun mengazab dia dengan kematian yang dahsyat, dengan sakaratul maut yang keras, dan telah menantinya azab kubur. Belum lagi azab di hari kebangkitan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di balik musibah yang Allah timpakan pun ada kebaikan Allah bagi orang yang mau memetik pelajaran. Kebaikan yang terbesar adalah kita kembali kepada Allah. Kita kuatkan iman kita. Kita ingat kelemahan kita, bahwasannya ternyata kita ini manusia yang lemah. Baru Allah beri goncangan sedikit, kita sudah kocar-kacir. Bagaimana lagi dengan hari kiamat? Goncangan yang sangat dahsyat.
sampai gunung-gunung berterbangan. Sekarang jemaah sekalian, gunung masih tetap di tempatnya. Baru goncangan sedikit sekali, kita sudah kocar-kacir. Kita sudah menderita. Hendaklah kita ambil pelajaran tentang kekuasaan Allah, tentang kekuatan Allah, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri. Siapa makhluk yang sombong itu? Makhluk yang sombong itu bukan orang yang pingin berpakaian bagus, bukan orang yang pingin berkendaraan bagus, bukan. Tapi orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah, itulah orang yang sombong. Orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang yang menolak ajaran-ajaran Allah, itulah orang yang sombong. Begitu pula orang yang menganggap remeh orang lain, itulah orang yang sombong. Kita nggak pantas menyombongkan diri. Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Maka Allah pun menegaskan, Dia adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin kalau kita baca di Al-Quran terjemahan artinya Tuhan semesta alam. Maknanya yang sebenarnya adalah Dia adalah Tuhan seluruh makhluk, yaitu Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia pula yang menguasainya, Dia pula yang mengaturnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Al-Alamin artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, Al-Alamin itu artinya tanda-tanda. Makanya bendera negara dalam bahasa Arab disebut juga alam. Kenapa? Karena bendera itu adalah tanda suatu negara. Lalu kenapa seluruh makhluk disebut Al-Alamin, yang artinya tanda-tanda? Karena jemaah sekalian, adanya makhluk merupakan tanda, merupakan bukti adanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Jadi semua selain Allah adalah makhluk, dan semua selain Allah tunduk di bawah kekuasaan Allah. Semua selain Allah diatur oleh Allah. Inilah jemaah sekalian arti Rabbul Alamin. Hanya Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita meyakini di gunung dekat kita tinggal ada penguasa selain Allah. Itu dosa apa namanya? Syirik. Dosa terbesar yang paling Allah murkai. Jangan sampai kita meyakini di gunung tempat kita tinggal, di kebun tempat kita bercocok tanam, di pantai tempat kita mencari ikan, ada penunggunya, mereka yang menguasai tempat itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syirik. Hanya Allah yang menguasai segala sesuatunya. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan kemudian kita tunduk kepada makhluk-makhluk itu, kita takut kepada mereka, apalagi sampai minta tolong. Kalau kita sudah tahu Allah adalah Rabbul Alamin, maka hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah saja kita takut. Hanya kepada Allah saja kita tunduk. Memang di sekitar kita ada makhluk yang tidak terlihat, namanya jin. Dan kebanyakan jin itu adalah setan. Setan itu jemaah sekalian harusnya takut kepada orang beriman. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab,
wahai Umar, tidaklah kamu melewati satu tempat, melewati satu jalan, kecuali setan mencari jalan yang lain. Bayangkan jamaah sekalian, ketemu Umar saja, setan takut. Kenapa? Bukan kekuatan fisik. Umar memang kuat secara fisik, pahlawan Islam, tapi setan tidak takut karena itu. Namun yang setan takuti adalah kekuatan imannya. Jadi orang beriman itu jangan takut kepada setan, jangan takut kepada jin, jangan takut kepada makhluk-makhluk yang menunggu di tempat tertentu, yang kemudian kita tunduk kepada mereka, minta perlindungan. Harusnya dia yang takut kepada kita, bukan kita yang takut kepada mereka. Bahkan jemaah sekalian, dahulu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-Jin. Dalam Al-Quran ada surat Al-Jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasannya dahulu ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada para jin. Maka kata Allah, para jin itu hanya menambah kelemahan dan rasa takut mereka. Kita jamaah sekalian, kalau takut kepada para jin, kita tambah dikerjai loh. Tambah ditakut-takuti. Jadi makhluk yang terlihat itu jangan ditakuti. Takutlah kepada Allah. Kalau dia mengganggu kita, minta perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kalau kita datang di satu tempat, kemudian kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Baca ini jamaah sekalian. Atau baca bisa juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendatangi satu tempat lalu dia baca doa ini, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia. Tidak setan, tidak hewan berbisa atau binatang buas, tidak pula manusia yang jahat. Hafalkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semua sudah hafal ya. Ini mudah sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Kata Nabi SAW, barang siapa mendatangi satu tempat, lalu dia baca doa ini, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia. Tidak manusia yang jahat, tidak setan yang akan mencelakai dia, tidak pula hewan buas, tidak pula binatang berbisa. Jadi, mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, tentang ayat ini jamaah sekalian, yaitu surat Al-Jin yang menceritakan dulu manusia ada yang minta tolong kepada jin, malah jin menambah kelemahan dan rasa takut. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dahulu kalau manusia mendatangi satu tempat yang tidak berpenghuni, maka para jin yang ada di situ berlarian ketakutan. Ini awalnya loh. Jin itu takut kepada manusia. Kemudian manusia berkata, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung dengan pemimpin raja jin yang ada di sini supaya enggak diganggu oleh anak buahnya. Maka jin mendengar itu, mereka pun menyadari ternyata manusia takut kepada kita. Lalu mereka kembali untuk mengganggu manusia, untuk bikin penampakan yang menyeramkan, bikin suara yang menakutkan, dikerjai malah. Kalau kita takut malah dikerjai. Jadi jangan takut. Kalaupun takut, pura-pura tidak takut saja. Supaya enggak dikerjai oleh para jin. Tapi yang paling penting adalah minta perlindungan kepada Allah. Kalau Allah melindungi kita, tidak ada satu setan pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membahayakan kita. Karena Allah adalah Rabbul Alamin.
Tuhannya seluruh makhluk tunduk kepadanya. Kalau Allah sudah melindungi kita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyakiti kita. Jadi jemaah sekalian, inilah yang terkandung di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Cuma jemaah sekalian, kasih sayang Allah itu ada dua macam. Kasih sayang yang umum, kasih sayang yang khusus. Yang umum artinya apa? Allah memberikan curahan kasih sayang kepada seluruh makhluk dengan nikmat dunia, yaitu Allah berikan kepada manusia, jin, hewan, sampai orang-orang yang tidak beriman pun Allah berikan nikmat dunia. Namun kasih sayang khusus hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa kasih sayang yang Allah berikan kepada mereka? Allah berikan kepada mereka hidayah. Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk bisa melakukan salat, puasa, zakat, haji. Ini kasih sayang Allah yang terbesar di muka bumi ini. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bagaimana gambarannya tentang luasnya kasih sayang Allah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Kemudian Allah turunkan satu saja ke dunia ini. Satu kasih sayang ini sudah cukup dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Manusia, jin, hewan, semuanya dapat. Sampai Bapak Ibu sekalian, seekor hewan buas tidak menerkam anaknya sendiri. Kenapa? Hewan buas ini pun masih punya kasih sayang yang Allah berikan. Itu satu saja yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk. Kemudian 99 Allah tahan. Nanti Allah akan berikan khusus kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak, yaitu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kasih sayang yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Kalau satu kasih sayang Allah saja dibagi-bagi kepada seluruh makhluk, itu sudah mencukupi. Bagaimana lagi dengan 99 yang tersisa di akhirat? Itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, tidak ada lagi kasih sayang untuk mereka di akhirat. Yang tersisa hanyalah murka Allah dan azabnya. Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah ketika di dunia. Mereka tidak mau menyembah hanya kepadanya. Mereka menuhankan selainnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai musibah yang menimpa kita, itu pun ada kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang ayah dan ibu yang wafat anaknya. Ini musibah yang sangat besar, yang sangat menyedihkan. Jika kita sebagai orang tua kehilangan anak, maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mengambil anak hambaku. Fayakuluna na'am, malaikat menjawab ya. Allah berfirman, qabattum samarata fuadi, kalian telah mengambil buah hatinya. Fayakuluna na'am, malaikat berkata ya. Wa madza qala abdi, lalu Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Tentunya Allah Maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hambanya.
Namun Allah ingin menunjukkan kepada kita dialognya dengan malaikat. Maka malaikat berkata, hamidaka wastarja. Hambamu mengucapkan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan jemaah sekalian. Ada orang tua, ada seorang ayah atau seorang ibu, anaknya wafat, dia bilang apa? Alhamdulillah. Baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita perlu mengucapkan alhamdulillah walaupun ditimpa musibah? Kembali kepada ayat yang pertama tadi. Karena perbuatan Allah semuanya baik. Allah menakdirkan anak kita wafat, itu adalah kebaikan, maka tetap Allah berhak dipuji. Jadi orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah kemudian berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Buatkan untuk hambaku itu sebuah istana di surga, dan namakan istana itu istana alhamdu, pujian kepada Allah. Karena dia ditimpa musibah, masih memuji Allah. Jadi di balik musibah masih ada kasih sayang Allah. Karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah sangat sayang kepada kita. Musibah yang Allah timpakan kepada kita, di dalamnya ada banyak kasih sayang Allah. Tapi jamaah sekalian, dengan syarat kita hadapi dengan kesabaran. Maka musibah itu akan berubah menjadi kenikmatan. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Jemaah sekalian, hari kita hidup di dunia ini juga Allah yang maha menguasainya. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah mengingatkan khusus Allah penguasa di hari pembalasan? Karena Allah ingin mengingatkan kita, kelak di hari kiamat Allah akan tunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu biyaminih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Bumi ini seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Jemaah sekalian, bumi ini luas sekali. Itu baru yang bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat, sesungguhnya itu jauh-jauh lebih luas. 7 lapis ke dalam. Langit juga sangat luas. Itu yang baru bisa kita lihat. Yang tidak kita lihat, jauh lebih luas. 7 lapis ke atas. Maka kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Bumi yang 7 ini semuanya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit seluruhnya digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Benar-benar Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang suka berbuat semena-mena? Mana orang-orang yang sombong? Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Ketika itu jamaah sekalian, tidak ada satu orang pun manusia yang berani mengucapkan satu kata saja. Allah juga berfirman di hari itu, Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab, sampai Allah sendiri yang menjawabnya. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Maka Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian, akan datang hari pembalasan, akan datang hari kiamat. Kalau sekarang di dunia ini masih ada yang disebut presiden, masih ada yang disebut raja,
Di hari itu manusia semuanya sama. Hanya Allah yang disebut raja. Hanya Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Manusia dalam keadaan lemah, menanti keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, ini mengharuskan kita takut kepada Allah dan mengingatkan kita, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Akan datang hari pembalasan. Semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa di hari itu, sehingga Allah Maha mampu membalas semua amal-amal kita. Dan jemaah sekalian, 3 ayat ini di dalamnya terkandung 3 amalan hati. Yang pertama, di dalam alhamdulillah terkandung cinta kepada Allah. Karena Allah yang selalu memberi nikmat kepada kita, sehingga kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, terkandung harap kepada Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita wajib mengharapkan rahmat Allah dan tidak boleh berputus asa. Sesulit apapun hidup kita, tidak boleh kita berputus asa. Ketahuilah jamaah sekalian, musibah yang menimpa kita belum ada apa-apanya dibandingkan musibah yang menimpa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Musibah mereka lebih besar daripada orang biasa, tapi mereka tidak pernah putus harapan terhadap rahmat Allah. Begitu pula jamaah sekalian, kalau kita terjerumus dosa, jangan putus harapan terhadap ampunan Allah. Segeralah bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah, karena Allah yang Maha Kuasa di hari pembalasan. Jadi ingat, ini 3 amalan yang terkandung dalam 3 ayat. Amalan yang dilakukan oleh hati kita, cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika dalam hati kita ada cinta kepada Allah, malaikat mencatat kita sedang ibadah. Jadi bayangkan, dalam sehari ini, kalau terus-menerus di hati kita mencintai Allah, sepanjang hari ini pula, malaikat catat kita sedang ibadah. Semakin kuat cinta kita kepada Allah, semakin besar pahala ibadah kita. Begitu pula harap. Sepanjang hari ini, kalau kita terus mengharap rahmat Allah, mengharap ampunannya, malaikat mencatat kita sedang ibadah. Begitu pula takut. Kalau dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, malaikat mencatat kita sedang ibadah. Ibadah itu kan dilakukan oleh hati, dilakukan oleh anggota tubuh, dilakukan oleh lisan. Dan ibadah hati itu lebih penting sebenarnya daripada ucapan lisan, daripada gerakan anggota tubuh. Kemudian setelah itu kita nyatakan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah jamaah sekalian yang terpenting dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita sudah mengerti Allah adalah Rabbul Alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kalau begitu jamaah sekalian, hanya Dia yang pantas untuk disembah. Semua yang disembah selain Dia itu salah. Ini keyakinan orang Muslim. Orang Muslim itu Bapak Ibu sekalian, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya harus berani. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan sampai yang salah kita katakan benar karena nggak enak sama orang yang salah. Ada orang berjudi, kita katakan kamu nggak salah, kenapa nggak enak sama dia? Ada koruptor, kita katakan kamu nggak salah, kenapa nggak enak sama dia? Bukan begitu sifat seorang Muslim. Seorang Muslim yang salah dia katakan salah, yang benar dia katakan benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah kebenaran terbesar, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Sebaliknya, kesalahan terbesar, orang yang menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah. Maka kita harus yakin, hanya Allah sesembahan yang benar. Dan semua yang dianggap Tuhan, yang disembah selain Allah,
itu batil, itu salah. Inilah arti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya. Wa annallaha huwal aliyul kabir, karena sesungguhnya hanya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Allah rendah, semua selain Allah itu kecil. Maka sungguh bodoh kita kalau kita menuhankan yang kecil dan yang rendah. Tuhankan Allah yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang telah memberikan segala nikmat dan kebaikan kepada kita, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Inilah inti keimanan, dan inilah arti la ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian jemaah sekalian, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sedang membaca iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in, itu artinya bukan sekedar menyatakan kepada Allah. Kita nyatakan, dan hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini bukan sekedar pernyataan. Ulama ahli tafsir menjelaskan, ini bermakna permintaan. Artinya, ya Allah, tolonglah saya dalam beribadah kepadamu. Itu artinya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maknanya, ya Allah, tolonglah saya dalam beribadah kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa sholat karena Allah beri pertolongan kepada kita. Bukan karena kita punya kekuatan fisik. Buktinya, ada orang yang kuat fisik, bekerja dari pagi sampai sore, tapi masjid dekat rumahnya jarang dia datangi. Setiap hari dia pergi bekerja, kuat dia, menempuh jarak jauh, bahkan naik gunung, turun gunung, naik lagi, tapi masjid dekat rumahnya tidak sanggup dia datangi. Kenapa? Ini bukan soal kekuatan fisik, tapi soal hidayah. Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Maka berdoalah terus-menerus kepada Allah, minta hidayah. Agar kita terus-menerus mendapatkan hidayah, sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena belum tentu hari ini kita mendapatkan hidayah, besok masih dapat hidayah. Jadi perlu untuk selalu terus-menerus berdoa kepada Allah. Maka kita nyatakan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jamaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran. Berdoa minta tolong itu ibadah. Yang maha mampu menolong dan mengabulkan doa kita hanya Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berdoa minta tolong kepada selain Allah, itu adalah syirik. Contoh, ada orang yang kalau dia punya hajat, dia pergi ke kuburan-kuburan yang katanya kuburan keramat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalam Islam kuburan keramat. Silahkan cari ayat Quran atau hadis, tidak ada satupun yang menjelaskan ada kuburan keramat. Tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Kuburan seorang muslim semuanya kuburan yang mulia. Tidak ada kuburan keramat yang kalau kita ke sana doa kita lebih mustajab. Tidak ada kuburan keramat yang penghuni kubur itu bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya atau bisa meneruskan kepada Allah. Tidak. Itu bukan ajaran Islam. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang beliau ajarkan apa?
idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohon kepada Allah. Tapi sangat disayangkan ada sebagian orang masih mengaku muslim. Dalam solatnya dia mengatakan, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Namun ketika dia punya hajat, dia pergi ke kuburan-kuburan yang katanya kuburan keramat untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Padahal doa itu ibadah, hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu. Silahkan cari di ayat manapun, di hadis manapun, tidak ada ajaran berdoa kepada selain Allah. Karena doa itu ibadah. Yang maha mampu mendengar doa kita itu hanya Allah. Orang yang sudah mati nggak bisa mendengarkan doa kita. Hanya Allah yang maha mendengar. Innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengarkan doa. Hanya Allah pula yang maha mampu mengabulkan doa kita. Jangan kita panjatkan kepada selain Allah. Itu termasuk dosa syirik dan itu termasuk kebodohan. Kita meminta kepada makhluk yang lemah, sama lemahnya dengan kita. Orang yang sudah wafat itu, dia belum dikubur saja, dia mandi pun kita yang mandikan. Bagaimana bisa kita minta kepada dia? Dia belum dikubur, dia nggak bisa mandi sendiri. Kita yang mandikan dia. Dia yang butuh kepada kita, bukan kita butuh kepada dia. Orang yang sudah wafat itu butuh didoakan, bukan kita berdoa kepada mereka. Ada pula jamaah sekalian, dia masih sholat, dia baca dalam sholatnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ketika dia punya hajat, kemana dia pergi? Ternyata dia pergi mencari orang pintar, pergi ke dukun, minta tolong kepada dukun. Maka ketahuilah ini dosa terbesar, dosa syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau orang pintar, tukang ramal, lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta tolong kepada dukun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukun itu makhluk yang lemah, sama seperti kita. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula orang-orang yang tersesat. Jemaah sekalian, inilah bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Surat Al-Fatihah ditutup dengan doa. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat? Maka ketahuilah, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi yang lain dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah nikmat jalan yang lurus. Nikmat apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yang kita minta kepada Allah setiap hari dalam solat kita adalah nikmat ilmu dan amal. Maka disinilah pentingnya kita belajar menuntut ilmu agama, kemudian kita amalkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya terus terang merasa iri karena di kampung saya nggak ada pesantren. Di kampung Bapak Ibu sekalian ada pesantren. Pesantren Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini nikmat Allah yang sangat besar.
Di kampung saya sendiri Bapak Ibu sekalian, belum ada pondok pesantren. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menuntut ilmu agama, anak-anak kita pun sedari kecil bisa belajar ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada anak-anak kita yang masih sekolah di luar, tidak mengapa, tapi harus sempatkan waktu. Sore hari misalkan, datang ke pondok pesantren untuk mendalami ilmu agama. Karena inilah jalan yang lurus. Nggak akan bisa kita menempuh jalan yang lurus kalau kita tidak pelajari ilmunya. Ilmu dan amal, itulah jalan yang lurus yang setiap hari kita minta kepada Allah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat? Siapa yang dimaksud? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya berikan hadiah. Mohon maaf akhi, tolong buat hadiah mungkin 5 amplop. Nanti insya Allah semuanya dapat amplop. Tapi ini amplop khusus bagi yang bisa menjawab pertanyaan. 5 saja. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah? Orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat. Yang bisa jawab angkat tangan. Silakan Pak. Orang-orang yang berbuat dosa syirik. Ini lumayan benar. Tapi belum benar 100%, tapi nggak apa-apa. Dapat hadiah insya Allah. Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Ini ada isi nggak ini ya? Ada ya? Jangan kasih amplop kosong ya. Kalau ada yang dapat amplop kosong berarti lupa diisi tuh. Siapa? Jazakallah ya. Barakallahu fikum. Jawaban beliau betul sebenarnya. Tapi lebih spesifik lagi, Rasulullah SAW telah menjelaskan sendiri siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah murkai dan siapa orang-orang yang sesat. Kata Rasulullah SAW, Al-Maghdub alaihimul Yahud wad-dolinan Nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang Yahudi itu, kalau mereka punya ilmu, mereka tidak amalkan. Jangan sampai umat Islam seperti Yahudi. Dia tahu kewajiban sholat 5 waktu, tapi dia nggak amalkan. Dia seorang wanita tahu kewajiban berjilbab, tapi dia nggak amalkan. Dia tahu menggibah itu dosa, membicarakan keburukan orang lain itu dosa, tapi malah dia lakukan. Ini sifatnya orang Yahudi, sehingga Allah murka kepada mereka. Sebaliknya, sifatnya orang Nasrani, mereka beribadah tanpa ilmu. Inilah penyebab manusia tersesat. Beragama tanpa ilmu, sampai mereka melakukan dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Jadi jawaban Bapak tadi benar, berbuat dosa syirik. Karena Nabi SAW mengatakan orang-orang yang tersesat adalah umat Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Mereka beramal tanpa ilmu. Contohnya amalan mereka tanpa ilmu, mereka menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini namanya dosa syirik. Dosa terbesar yang paling Allah murkai. Mereka juga mengatakan Allah punya anak. Ini dosa syirik. Mengatakan Allah punya anak, ini juga dosa syirik. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang punya anak. Jadi, betul apa jawaban Bapak tadi? Orang-orang yang Allah murkai dan tersesat, termasuk di dalamnya orang-orang yang berbuat dosa syirik. Jadi jamaah sekalian, inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah. Jangan sampai seperti Yahudi, punya ilmu tapi nggak diamalkan.
Jangan sampai seperti Nasrani, beramal tanpa ilmu. Artinya dia melakukan ibadah hanya ikut-ikutan saja. Hanya amalan yang diwariskan turun-temurun. Hanya amalan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, padahal belum tentu benar. Benar dan tidaknya amalan kita harus kita cocokkan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan itu pernah beliau ajarkan, itulah amalan yang benar. Kalau tidak pernah beliau ajarkan, itu amalan yang salah, sehingga beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.